Pemerintah dan UMKM satu suara menolak aplikasi Temu masuk ke pasar dalam negeri. Bisnisnya yang menghubungkan produsen Tiongkok dengan konsumen Indonesia dianggap bakal mematikan UMKM sekaligus produk asing kian membanjiri pasar. Temu merupakan aplikasi marketplace asal Tiongkok. Aplikasi Temu saat ini tengah menjadi perbincangan hangat lantaran berambisi berjualan di tanah air. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut ini sudah kali ketiga perusahaan tersebut berusaha masuk ke Indonesia. Staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, Vicky Satari mengatakan, ambisi Temu bertolak belakang dengan regulasi yang ada di Indonesia. Untuk bisa mendapat izin operasi di Indonesia, Temu harus mengikuti aturan perdagangan dalam sistem elektronik yang tertuang dalam Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE. Temu ini harus berubah bisnis model dulu. Berarti nggak boleh ada dari pabrik langsung ke konsumen, harus ada affiliatornya, harus ada resellernya, harus ada penjual perantaranya, kemudian barang yang dimasukin harus di atas 100 US dollar, nggak boleh langsung tadi perdagangan besar menjadi eceran, tadi yang PP saya sampaikan, itu nggak boleh juga, kan gitu. Ya silakan aja, tentunya itu kan hukumnya. Tapi kalau Temu yang hari ini, dengan regulasi yang ada di Indonesia, bertolak belakang. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perdagangan sama-sama menentang aplikasi Temu masuk ke pasar Indonesia. Soal aplikasi Temu Pak yang mau masuk? Enggak. Siapa yang bilang diizinkan? Enggak. Ya, enggak. Ya satu aja belum beres ya kemarin, belum selesai, ya masa ada lagi. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero menilai, seluruh produk yang dijual di aplikasi Temu harus memiliki perwakilan di Indonesia. Dan skema bisnis disesuaikan dengan regulasi yang ada, yakni produk tidak boleh langsung ke konsumen, atau harus melalui keagenan atau distributor di Indonesia. Pelaku usaha menyambut positif langkah pemerintah dalam melindungi UMKM. Namun yang tak kalah penting adalah dukungan masyarakat Indonesia agar selalu cinta dan membeli produk dalam negeri. Kalau masyarakat Indonesia tidak berpihak terhadap produk Indonesia sendiri, kalau masyarakat Indonesia tidak berpihak loyal kepada produk bangsa sendiri, wah, habis kita, ya kan gitu ya. Itu yang kita takutkan. Yang kedua, kalau regulator tidak berpihak kepada UMKM. Dalam arti kata, kebijakan-kebijakan yang ambil tidak berpihak kepada UMKM. Itu yang kita takutkan. Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda memantau investor aplikasi Temu yang sudah masuk ke pasar Amerika cenderung melakukan bakar uang untuk mengalihkan konsumen. Salah satunya Amazon untuk beralih ke Temu. Pola semacam ini dikhawatirkan akan diterapkan juga di Indonesia. Sementara konsumen Indonesia masih berorientasi pada faktor harga dalam keputusan membeli. Sehingga dapat dibayangkan akan mematikan pemain marketplace yang sudah eksis sekaligus pelaku UMKM. Kita sudah melewati dulu TikTok Shop ya, dengan mereka membakar uang, kemudian juga mereka barangnya rata-rata dari impor, barangnya sangat murah sekali. Yang dirugikan adalah ya tadi produsen-produsen lokal kita yang memang tidak bisa bersaing secara harga dan sebagainya gitu. Makanya ini yang walaupun kita juga pelan-pelan ataupun juga signifikan meningkatkan efisiensi, meningkatkan kapasitas dari pelaku UMKM kita, tapi kita juga harus lindungi loh pasar mereka dalam negeri. Jangan sampai ketika kita menggenjot produksi UMKM lokal kita secara efisiensi, baik harga maupun kualitas, ini pasar masih udah dikuasai oleh asing. Industri UMKM nasional masih perlu ruang untuk berkembang. Pengembangan ekonomi digital termasuk e-commerce juga seharusnya memprioritaskan pelaku dan produk dalam negeri serta memberikan efek berganda. Sehingga tak hanya Temu, pemerintah juga harus waspada dengan aplikasi asing lainnya yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Desi Ritonang, Maria Oktober, Jakarta. Ada aplikasi e-commerce yang kembali tidak diizinkan untuk beroperasi di Indonesia untuk melindungi pasar UMKM kita. Sebelumnya ada TikTok Shop yang diblokir namun kembali beroperasi. Kini giliran
Temu dan Shein yang dilarang beroperasi. Lalu bagaimana aturannya sebenarnya dan mekanismenya akan saya tanyakan langsung kepada Dirjen IKP Kementerian Kominfo Prabu Revolusi. Selamat malam Mas Prabu. Selamat malam Mbak Syahja. Baik Mas, sebenarnya indikatornya apa? Indikator mengancam pelaku UMKM itu seperti apa? Karena harganya yang jauh di bawah pasaran di Indonesia, atau karena dari sana produsennya langsung, atau seperti apa indikator merugikannya? Untuk aplikasi Temu seperti yang tadi juga sudah disampaikan cukup jelas ya, dari sisi bisnis model juga tidak comply dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan ataupun juga dari bagaimana ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan kita jaga begitu. Seperti yang kita ketahui, bisnis model Temu ini kan bagaimana produk dari pabrik itu bisa langsung bertemu dengan pengguna. Ya, nah ini kan secara proses bisnis berbahaya bagi UMKM karena nanti akan menimbulkan predatory pricing atau juga price dumping yang membuat UMKM kita bisa terancam ya keberlanjutannya. Jadi dari sisi proses bisnis saya pikir sudah sangat jelas ya bahwa aplikasi ataupun juga sistem PSE seperti itu tidak bisa hadir di Indonesia. Lalu yang kedua dari sisi regulasi PSE-nya sendiri harus kita pahami bahwa Temu ini belum terdaftar sebagai PSE di Indonesia. Jadi ketika belum terdaftar sebagai PSE, jelas potensi diblokirnya menjadi sangat terbuka dengan lebar karena tidak comply dengan regulasi yang kita buat ya untuk bisa memastikan perlindungan konsumen atas hadirnya PSE asing. Nah, karena PSE atau karena Temu ini belum terdaftar sebagai PSE, maka kita tinjau dari sisi pertama legalitas, yang kedua traffic, dan yang ketiga keamanan datanya. Ya, dari sisi traffic, ternyata Temu saat kemarin kita monitoring itu masih belum cukup besar, ya, alias trafficnya masih sangat rendah, sehingga membutuhkan rekomendasi langsung ya dari kementerian terkait, dari sektor terkait dalam hal ini UMKM, untuk memberikan kepada kami kajian tentang potensi bahayanya PSE Temu. Nah, setelah Temu ini diberikan kajiannya kepada Kominfo, ya kami langsung tegas ya blokir PSE yang memang betul-betul bisa mengancam keberlangsungan UMKM. Baik, kabarnya selain aplikasi Temu ini juga aplikasi Shein diblokir dengan alasan yang sama? Iya, aplikasi manapun, PSE manapun, yang pertama adalah dia harus comply dulu semua regulasi yang ada di Indonesia, baik dari perdagangannya ataupun juga dari aspek PSE-nya. Nah, jika terhadap dua regulasi ini tidak bisa comply, ya pemerintah kita atau negara kita harus hadir untuk melindungi UMKM, begitu kan? Nah, untuk comply pada regulasi tentu nanti akan melewati proses checking. Apakah bisnis modelnya atau proses bisnisnya ya bisa justru menguatkan ekosistem UMKM yang ada di Indonesia. Yang kedua dari sisi sistemnya atau PSE-nya, apa salahnya untuk mendaftar sebagai PSE di Indonesia? Gitu kan, prosesnya juga sangat mudah. Nah, ada gestur yang tidak ditujukan oleh PSE Temu, ini menunjukkan bahwa sebetulnya belum ada ya intention dari Temu untuk bisa masuk ke Indonesia dengan baik-baik begitu. Nah, dikarenakan memang belum terdaftar sebagai PSE, maka kami juga tentunya harus tegas ya. Masa kita mau biarkan PSE asing yang tidak terdaftar beroperasi di Indonesia? Nah, syukurnya memang saat tentang Temu ini mulai ramai diperbincangkan, lalu kami juga berkoordinasi dengan Kemenko UKM dan juga Kementerian Perdagangan, ternyata trafficnya memang belum terlalu tinggi. Dan yang kedua juga belum bisa bertransaksi di Indonesia ya, sehingga secara damage ya itu masih belum besar. Karena barang-barang yang masuk lewat aplikasi Temu itu masuknya ke Indonesia masih ilegal. Kalau legal itu kan harus lewat cukai, artinya harus comply pada peraturan. Nah, ini belum terjadi sehingga barang-barang yang sekarang jika memang ada yang beli dari Temu itu makanya barangnya barang ilegal karena tidak melewati proses cukai. Jadi dari sisi manapun, point of view manapun, ini Temu ini memang tidak comply pada regulasi yang kita miliki, sehingga rasanya tidak ada alasan bagi negara untuk tidak hadir dalam memastikan ya ekosistem UMKM kita terjaga.
Itu artinya jika taat aturan, kedua aplikasi ini ataupun aplikasi manapun bisa masuk Indonesia. Taat aturan satu hal, namun untuk bisa comply pada aturan, ya bisa taat pada aturan, artinya harus mengikuti proses bisnis yang tidak mengancam UMKM Indonesia. Itu dulu sih sebetulnya. Proses bisnis yang tidak mengancam ya, itu seperti apa, Mas Prabu? Tadi yang sudah kita jelaskan, ya Temu ini kan menghubungkan langsung dari pabrik ke konsumen, ya sehingga harganya pasti akan sangat-sangat rendah, ya jauh di bawah HPP produk UMKM di Indonesia. Jadi jika masuk harga produk asing dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk UMKM yang ada di Indonesia, maka konsumen akan memilih yang paling murah. Dan itu membuat UMKM tidak bisa bersaing ya dengan bisnis yang kapitalisasinya besar. Yang kedua, dari aspek pelindungan konsumen, ya harga murah untuk sebuah produk, maka kualitasnya kan tidak bisa dijamin. Apalagi produk-produk tersebut tidak terdaftar pula di Indonesia. Bagaimana pemerintah bisa menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas? Nah, setelah ditelusuri juga produk-produk yang masuk ya lewat proses bisnis semacam itu kualitasnya kan rendah ya. Karena memang yang dicari adalah transaksi penjualan, bukan kepada kepuasan pelanggan begitu. Nah, ini dari aspek tersebut ya kita sudah tidak punya lagi alasan begitu untuk tidak melakukan pemblokiran ya, kecuali tadi itu mau merubah proses bisnisnya. Nah, apakah mau ya merubah proses bisnis karena untuk masuk ke Indonesia, saya agak-agak meragukan. Ya, silakan ditanyakan kepada temunya langsung. Taat aturan dan bisnis modelnya harus diubah, tidak bisa serta-merta hanya taat pada regulasi di Indonesia. Hal ini juga kita pernah ingat ya terjadi dengan TikTok Shop, Mas Prabu. TikTok Shop saat ini kemudian sudah dibeli oleh Tokopedia berinvestasi, tapi dari informasi yang kami terima, tidak semua regulasi sudah ditepati juga oleh mereka, salah satunya tetap terhubung dengan media sosial. Bagaimana memastikan jika nanti Temu dan Shein ingin juga tetap beroperasi di Indonesia, agar compliance-nya ini benar-benar terjaga? Yang pertama begini, dari Kominfo ya, parameter yang kami bisa ukur adalah yang pertama legalitas. Jika legalitasnya terpenuhi, maka kita mengukur dari sisi traffic pengguna. Jika traffic penggunanya cukup tinggi, maka langsung ada dalam pengawasan Kominfo. Yang ketiga, masalah penggunaan data. Apakah penggunaan datanya secure ya dan aman untuk konsumen yang ada di Indonesia. Ini yang Kominfo bisa lakukan karena domainnya Kominfo ada di sini. Nah, di luar itu, maka regulasinya ada di kementerian sesuai dengan sektor masing-masing, di perdagangan misalnya. Dan yang kedua di UMKM jika memang ada hubungannya dengan stakeholders UMKM. Nah, dilihat ya di perundangan yang ada di Kementerian Perdagangan apakah comply atau tidak. Nah, jika memang comply ya kita harus memberikan treatment yang sama untuk siapapun ya yang memang bisa hadir di Indonesia dan menghargai perundangan yang ada di Indonesia yang tujuannya adalah untuk melindungi konsumen di Indonesia begitu. Jadi intinya parameter-parameter tadi itu menjadi ukuran bagi kita dalam memutuskan apakah satu PSE atau satu aplikasi atau satu sistem itu harus ditutup atau boleh lanjut gitu. Jadi kita akan terus kaji. Nah, untuk kajian yang ini, Kominfo membutuhkan rekomendasi dari kementerian terkait. Ya, kalau commerce tentu dari perdagangan, kalau kesehatan tentu dari Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Nah, kajian itulah yang menjadi dasar bagi Kominfo untuk memutuskan langkah-langkah berikutnya. Apakah diizinkan untuk tetap beroperasi di Indonesia atau diblokir atau ditutup. Baik, parameternya berarti tata aturan, bisnis model, kemudian dirunut lagi ada mengenai traffic dan lain sebagainya. Itu adalah mekanisme filterisasi dalam kewenangannya Kementerian Kominfo ya? Ya. Baik, kemudian langkah ke depannya seperti apa Mas, agar filterisasi ini benar-benar bisa menjamin tidak ada aplikasi-aplikasi seperti ini lagi yang mendisrupsi perdagangan Indonesia, khususnya para pelaku UMKM? Jadi kalau dari Kominfo begini, sederhana sebetulnya prosesnya ya. Satu, jika sistem tersebut atau PSE tersebut sudah mendaftarkan diri sebagai PSE, maka secara otomatis Kominfo akan mengambil alih pengawasan. Ya, kami akan awasi bagaimana beroperasinya PSE tersebut.
Ya, jika memang ada ancaman ya yang dihadirkan oleh PSE tersebut walaupun sudah terdaftar sebagai PSE, maka Kominfo bisa langsung melakukan tindakan. Gitu ya. Yang kedua, jika PSE-nya belum terdaftar ya sebagai PSE di Indonesia, maka kita akan melihat trafficnya. Ya, apakah trafficnya tinggi atau tidak? Jika trafficnya tinggi, secara otomatis sistem kita akan memberikan alert atau warning bahwa ada aplikasi asing yang berada di Indonesia dan Kominfo harus segera mengawasi atau memantau. Lalu aplikasi tersebut atau sistem tersebut akan kita klasifikasikan dan kita koordinasikan ke kementerian sektor terkait. Ya, jika ada kajian dari kementerian sektor terkait bahwa PSE tersebut berbahaya bagi masyarakat Indonesia, apakah itu UMKM ataupun juga bisnis yang lain ataupun juga sektor yang lain, maka kita bisa melakukan tindakan pemblokiran. Jadi rekomendasi dari sektor terkait sangat penting, termasuk juga jika PSE-nya trafficnya masih kecil, ya yang baru coba-coba mau masuk gitu. Ini kan masuk itu lewat biasanya store ya, application store ya, yang tentunya ribuan masuk ke Indonesia begitu. Nah kita kan akan pantau diantaranya ketika trafficnya tinggi. Saat trafficnya rendah, ya maka kita membutuhkan juga sama kajian dari kementerian terkait tentang potensi bahayanya dari PSE tersebut. Nah untuk kasus Temu ini adalah aplikasi atau PSE dengan traffic rendah, lalu ada kajian dari kementerian sektor terkait, baik dari perdagangan ataupun juga dari Kemenkop UKM yang membuat kita langsung gaspol gercep ya untuk cut aplikasi tersebut dari Indonesia. Mas Prabu, selain adanya kajian atau temuan dari kementerian terkait, jika masyarakat yang menemukan hal tersebut bisa melakukan apa? Bisa langsungkah menghubungi Kominfo? Mekanismenya seperti apa? Tentu bisa ya melalui semua jalur komunikasi yang ada, apakah itu formal ya langsung ke Kominfo ataupun juga yang kedua bisa langsung lewat saya misalnya sebagai contoh ya. Siapapun yang ada di Kominfo saya yakin punya komitmen sama untuk memastikan ruang digitalnya itu terjaga dengan baik. Nah, artinya kanal komunikasi itu terbuka untuk siapapun begitu ya, Mbak. Laporkan ya mau lewat Kominfo ataupun juga lewat kementerian terkait ya pada saat kita menilai, kita analisa bahwa ada betul potensi berbahaya ya bagi ekosistem yang ada di Indonesia, pasti negara akan hadir dan segera melakukan tindakan begitu, Mbak. Sebetulnya sederhana saja. Kami ingin ekosistem yang ada di Indonesia ini bisa terjaga dengan baik ya dan tentunya Kominfo akan siap terbuka ya bekerja sama dengan siapapun, dengan masyarakat tentu apalagi ya kita sangat butuhkan laporan dari masyarakat untuk memastikan pengawasan bersama ya. Jadi selama semua unsur-unsurnya terpenuhi kita pasti akan langsung lakukan tindakan, Mbak. Baik, terima kasih Dirjen IKP Kementerian Kominfo Prabu Revolusi telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.